Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Gembala, Bu Gembala, dan segenap pengurus. Saya boleh menyapa Bapak Ibu. Ya. Bicara manusia baru, itu sejatinya itu harus menjadi atribut kita. Atribut itu sesuatu yang sifat yang melekat dalam diri kita. Ya, jadi kalau orang Kristen dikatakan manusia baru, artinya ada sesuatu yang baru yang melekat, sifat yang baru. Nah, sifat apa? Yuk kita baca dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ayat-ayat ini ada dua kata yang saya mau kita garis bawahi. Yang pertama, dalam ayat yang ke-9, menanggalkan. Dan yang kedua, mengenakan. Rasul Paulus dalam kepada jemaat di Kolose, dia berkata apa? Ayo, janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Kamu yang dulu adalah manusia yang di bawah penjajahan dosa, itu menjadi manusia yang baru. Ya kan? Nah, itu harus ditanggalkan. Paulus menggunakan terminologi menanggalkan. Apa sih artinya? Kata menanggalkan di sini menggunakan kata Yunaninya adalah apekdomai. Salah satu maknanya adalah melucuti. Bapak Ibu, kalau satu peperangan terjadi, tentara yang menguasai, tentara yang menang, itu pasti melucuti tentara yang kalah. Betul? Apa sih artinya melucuti? Semua bersih, tidak ada sisanya. Betul nggak? Dilucuti artinya tentara yang kalah itu tidak boleh punya senjata sedikit pun. Apa maknanya? Paulus bilang, kamu telah menanggalkan manusia lama. Artinya kamu telah melucuti manusia lama. Dan di sini dikatakan apa? Serta kelakuannya. Artinya, Bapak Ibu, manusia lama kita tidak boleh lagi ada bercokol dalam hidup kita. Bisa pahami Bapak Ibu? Loh, Pak, bukannya kita ketika kita lahir baru, kita sudah merdeka, sudah lepas begitu saja. Betul, tapi roh kita yang diperbaharui ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi jiwa kita ini harus terus-menerus diperbaharui. Makanya ayat yang ke-10 berkata apa? Telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui. Apekdomai, menanggalkan, melucuti. Itu yang harus kita lakukan. Contoh misalnya Bapak Ibu, kalau satu tentara A, negara A menyerbu tentara negara B, menang, menguasai negara B, tapi dia tidak pernah melucuti senjata dari negara B, kira-kira negara B akan bisa bangkit nggak? Bisa sekali. Betul ya Bapak Ibu? Demikian pula ketika manusia lama kita tidak dilucuti, maka satu hari dia akan balik lagi menguasai kita. Bisa paham Bapak Ibu? Ya? Nah, apa yang perlu kita lucuti? Ya kan? Paulus bilang, ayo lucuti. Sekarang apa yang perlu dilucuti? Ya? Kita lanjut Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tolong bantu saya Bapak Ibu, lihat perikopnya itu judulnya apa? Boleh tolong bantu saya? Manusia baru. Artinya
manusia baru seperti itulah yang tadi Paulus katakan di Kolose. Apa yang harus dilucuti? Efesus 4 tadi. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, kepahitan. Yang kedua, kegeraman. Yang ketiga, kemarahan. 4, pertikaian. 5, fitnah. Stop dulu. Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan masa lalu kita? Iya kan? Betul ya Bapak Ibu ya? Makanya Paulus bilang begini, lucuti itu. Lucuti itu. Tanpa bekas harus dibuang dari kehidupan kita. Nah, ini kan banyak banget ya. Kepahitan, kegeraman, kemarahan. Kalau kita bahas satu persatu, kita bisa sampai semalam suntuk Bapak Ibu ya. Jadi pagi ini kita cukup satu aja yang akan kita bahas ya. Mungkin next time kita akan lanjut. Yang akan kita bahas yaitu kepahitan. Kenapa? Karena banyak orang Bapak Ibu tidak sadar kalau dirinya itu kepahitan. Apa sih cirinya orang kepahitan itu Bapak Ibu? Orang yang hatinya pahit. Kepahitan itu kan bicara hati. Orang yang hatinya pahit, pasti perkataannya pun pahit. Nggak mungkin orang itu hatinya pahit, perkataannya manis. Nggak mungkin. Semua pahit. Karena firman Tuhan berkata apa? Dari hatilah meluap. Jadi ketika hati kita pahit, pasti perkataan kita pahit. Lihat sesuatu negatif terus, iya kan? Ngeritik terus. Kayaknya nggak ada baik-baiknya. Kalau orang yang seperti ini kita tahu, oh hatimu lagi pahit. Ya, jadi yuk mari mulai kita lihat. Kayaknya si A nih, kayaknya tetangga saya yang sebelah sana nih, ya. Jangan bilang tetangga. Kita lihat diri kita. Hati kita pahit enggak? Mau Bapak Ibu? Ya. Karena kalau kita hanya bilang, oh tetangga saya, keluarga saya, si A, si B, si C, kitanya tidak dilucuti. Mau Bapak Ibu? Nah, pagi ini kita mau sama-sama merenungkan beberapa kebenaran tentang kepahitan. Yang pertama, kenapa sih kita bisa kepahitan? Paulus bilang begini, jangan ada kepahitan dalam hatimu. Kenapa kita bisa kepahitan? Minimal satu alasan ini. Kita akan dapat mengalami kepahitan jika kita menimbun rasa kekecewaan. Manusia alami kekecewaan. Itu mungkin nggak? Mungkin, dan itu natural, alami gitu. Manusia bisa mengalami kekecewaan. Tetapi ketika kekecewaan yang satu kita simpan, kekecewaan yang kedua kita simpan, ketiga, keempat, hati kita menjadi gudang kekecewaan. Saat itulah hati kita menjadi pahit. Betul Bapak Ibu? Nah, kenapa sih kita bisa menjadi kecewa? Paling sering kita mengalami kekecewaan karena kita merasa lebih layak daripada orang lain. Seringkali karena kita merasa saya lebih layak daripada dia. Bapak Ibu tahu kisah talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta? Iya kan? Nah, kalau yang dapat 2 ini, dia kecewa. Kenapa dia yang dapat 5? Kenapa bukan saya? Saya lebih layak dapat 5. Bahkan mungkin saya lebih layak dapat 10. Kenapa cuma dapat 2? Bisa nangkap Bapak Ibu? Karena kita merasa lebih layak dan kita tidak mendapat apa yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Betul nggak? Ketika kekecewaan ditimbun, itu menjadi kepahitan. Satu ketika, sekian tahun yang lalu, ketika saya melayani satu persekutuan di kantor, pengurusnya itu sempat ngubungin saya, bilang, Pak, nanti kesini
pakai kendaraan pribadi atau pakai kendaraan umum? Saya bilang saya bawa mobil, saya bilang. Oh oke. Bapak boleh sebutkan jenis mobilnya apa, plat mobilnya apa, warna mobilnya apa. Biar kita bisa aturkan reserve parking, Pak. Saya bilang, oh oke, terima kasih. Saya sebutkan identitas mobil saya. Pada hari H, ketika saya masuk ke komplek parkiran, ketika saya masuk, satpam setempat sudah melihat, lalu dia kasih kode. Ya, suruh dia mobil saya suruh diarahkan ke tempat reserve parking yang sudah disediakan. Ketika saya sudah mendekati, tahu-tahu di belakang ada mobil tanda kutip mewah, langsung ngebut, mau ngambil posisi parkir itu. Lalu dia diusir sama security-nya. Jangan, nggak boleh parkir sini. Terus. Singkat cerita, dengan sedikit ngotot-ngototan, akhirnya dia pergi juga. Lalu mobil saya masuk. Mobil saya dibandingkan mobil dia, memang dia lebih mahal dari mobil saya. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ketika mobil dia yang nyetir mobil itu melihat mobil saya, dia keluarkan kepalan tangannya. Dia maki-maki security-nya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia merasa lebih layak parkir di situ ketimbang saya. Padahal itu parkir disediakan karena saya melayani persekutuan doanya. Seringkali karena kita merasa layak inilah, kita langsung, siapa kamu? Betul. Dan itulah penyebab konflik di mana-mana. Ayo, makanya firman Tuhan berkata begini, rendahkanlah dirimu satu sama lain. Amin. Nah, kepahitan muncul karena mengalami kekecewaan. Kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Kecewa yang satu, kedua, ketiga, keempat, kita kumpulin jadi satu, kita menjadi pahit. Ketika kita pahit, manusia lama kita akan muncul kembali. Padahal kan tadi itu Paulus bilang apa? Lu cuti. Artinya nggak boleh ada lagi. Manusia lama kita itu ada benih-benihnya, dan itulah yang Paulus bilang apa? Lu cuti. Bersihkan tanpa bekas. Bisa paham Bapak Ibu? Ya. Nah, yang kedua. Apa sikap kita terhadap kepahitan? Kalau tadi pertama, kenapa kita bisa kepahitan? Yang kedua, sikap kita terhadap kepahitan apa? Efesus 4 ayat 31 tadi berkata apa? Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ketika kita merasa, oh hati saya udah mulai pahit nih, harus dibuang. Nah, kata dibuang di sini Bapak Ibu, ya, kata Yunaninya itu Paulus menggunakan kata airo. Apa maknanya? Yang pertama, tidak membawanya. Makna yang kedua, menghilangkan tanpa bekas. Tadi dilucuti tadi. Tiga, tidak lagi berhubungan. Sekali lagi, airo itu punya makna satu, tidak membawanya. Dua, menghilangkan tanpa bekas. Tiga, tidak lagi berhubungan. Apa sikap kita terhadap kepahitan? Ini yang Paulus katakan begini, kita tidak boleh lagi membawa kepahitan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kepahitan harus dibuang, tidak ada bekasnya lagi. Yang ketiga, kita tidak boleh lagi berhubungan dengan apa yang namanya kepahitan. Pak, tapi gimana caranya? Nah, ini yang ketiga. Kebenaran yang ketiga, bagaimana kita dapat sembuh dari kepahitan. Bagaimana kita bisa membuang kepahitan dalam hidup kita. Bapak Ibu pernah minum secangkir kopi pahit? Pernah ya? Ada teman saya yang buron gini. Ketika kita ada di coffee shop, tanya, kamu mau minum apa? Saya cafe latte, cappuccino, ada yang bilang americano. Teman saya begini,
hidup ini udah pahit gitu. Jangan minum kopi pahit. Just joke ya. Bapak Ibu, kalau kopi kita pahit, gimana caranya agar kopi itu menjadi manis? Kasih gula. Nggak ada jalan lain untuk membuat kopi yang pahit itu menjadi manis, sehingga kita lebih bisa menikmati kopi itu dengan cara menambahkan sesuatu yang manis. Betul Bapak Ibu? Nah, hati kita pahit, gimana cara menambahkan sesuatu yang manis itu? Tidak lain, yaitu dengan pengampunan. Dengan mengampuni, hati kita menjadi lebih manis. Bapak Ibu, saya dapat satu kata-kata mutiara bagus banget. Berkata begini, pengampunan itu, forgiveness turn bitterness into betterness. Mengampuni itu mengubah sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang lebih baik. Sama seperti kopi. Pahit, ketika dikasih gula, kita lebih bisa menikmatinya. Tentu gulanya tidak 2 kilo dong Bapak Ibu ya. Ya. Pengampunan akan membuat hidup kita jadi lebih manis. Berapa banyak yang setuju? Pak, saya sudah mengampuni Pak. Tapi kalau ketemu orang itu di jalan, waduh, tanduk saya keluar lagi Pak. Pak, Bu, kalau kita bilang saya sudah mengampuni, tetapi tanduk kita masih muncul ketika kita ingat muka orang itu, atau ketemu di jalan, tandanya itu kita belum mengampuni. Bapak Ibu tahu arti mengampuni? Mengampuni itu, kata Yunaninya adalah apiemi. Apa maknanya? Maknanya adalah membuat kadaluarsa. Pak, Bu, kalau makanan sudah kadaluarsa, buang dong ya. Jangan dimakan ya. Makanan kadaluarsa, buang. Artinya sudah tidak lagi berguna. Betul? Sama. Kalau kita bilang aku mengampuni engkau, artinya aku membuat kesalahanmu kadaluarsa. Tidak ada lagi sangkut pautnya kesalahanmu dengan hidupku. Tidak ada lagi istilahnya perbuatanmu di masa lalu yang masih menyakitkan aku. Itu apiemi. Itu mengampuni Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang begini, oh kalau saya masih ingat wajahnya keluar tanduknya, waduh itu belum mengampuni Bapak Ibu. Ya, orang yang mengampuni, ketemu orang yang bersalah sama kita ngajak salaman, kita terima salamannya. Tanpa ada begini, bahasa Prancisnya degel. Bapak Ibu tahu degel? Bahasa Betawi yang bilang gini, menyimpan amarah dendam kesumat. Nggak ada ceritanya. Kalau mengampuni, orang yang hidupnya bilang begini, hatiku pahit, hidup sudah pahit, jangan bikin hati kita tambah pahit. Gimana caranya memaniskan hati kita? Bagaimana memaniskan kehidupan kita? Belajar mengampuni. Mengampuni itu bicara mengkadaluarsakan kesalahan orang. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan kita lakukan dengan dosa kita. Yuk kita renungkan. Kalau kita bilang gini sama Tuhan, Tuhan, iya saya salah Tuhan, ampuni saya ya Tuhan. Tuhan bilang, oke. Tapi Tuhan masih ingat kesalahan kita. Saya mau katakan, celaka kita. Nggak ada satupun yang akan luput. Tuhan berkata begini, pengampunan Tuhan, makanya tadi saya katakan apiemi itu membuat expired. Itu begini, ingat Yesaya, dalam Yesaya berkata begini, dosamu merah seperti kirmizi menjadi putih seperti bulu domba. Merah seperti kain kesumba menjadi merah dan putih. Itu ada hubungannya nggak Bapak Ibu?
Nggak ada. Pengampunan Tuhan itu mengexpirekan yang merah dan mengubah menjadi putih. Amin. Kalau kita mau, Tuhan, dosa saya dari merah menjadi putih. Tetapi orang yang bersalah sama kita ketemu merah, tetap kita jadikan merah. Itu namanya belum mengampuni. Bisa paham Bapak Ibu? Yuk, forgiveness turn bitterness into betterness. Pengampunan mengubahkan kepahitan menjadi kebaikan. Amin. Janganlah kita menyimpan kepahitan. Kenapa? Itu tabiat manusia lama kita. Sedangkan Paulus bilang apa? Lu cuti. Ya, lu cuti, buang, tidak boleh ada lagi. Jangan dibawa-bawa kemana-mana lagi. Satu ketika Bapak Ibu, saya itu sedang membawa, jadi tukang sampah, ya tukang kebersihan di komplek rumah saya itu, dia teriak-teriak sampah, sampah. Gitu. Saya dengar, lalu saya ambil sampah dalam rumah saya bawa keluar. Ngapain? Pasti saya buang dong. Betul ya Bapak Ibu? Nah, ketika saya lagi buka pagar rumah saya bawa sampah itu, Tuhan bertanya dalam hati saya begini, kenapa kamu buang sampah? Spontan saya jawab, ya pastilah Tuhan, sampah kalau nggak dibuang, baunya itu aduhai. Betul? Makanan seenak apapun, ya kan? Ketika kita makan di dekat tempat sampah, yang kenikmatan makanan itu akan hilang. Betul apa betul? Ketika saya jawab itu, Tuhan ingatkan begini, tapi kenapa banyak manusia yang senang menyimpan sampah-sampah amarah, menyimpan sampah-sampah kesalahan orang lain? Bisa paham Bapak Ibu? Itulah sampah. Kesalahan orang lain disimpan, dianggapnya batu mutiara. Bukan Bapak Ibu, itu sampah. Bapak Ibu mau simpan sampah? Tentu tidak. Betul Bapak Ibu? Yuk mari. Apa yang sikap kita harus lakukan terhadap kepahitan? Buang. Dengan cara apa? Mengampuni. Tanpa mengampuni, kepahitan akan tetap kepahitan. Analogi seperti tadi, kopi pahit. Kopi pahit gak akan pernah bisa manis tanpa ada sesuatu yang manis dimasukkan dari luar ke dalam cangkir kopi itu. Pengampunan itu adalah dari luar yang harus kita usahakan kita lakukan. Gampang apa susah mengampuni itu Bapak Ibu? Yang bilang susah, cunga. Yang bilang gampang, cunga. Selebihnya yang nggak ngangkat tangan ini opo yo rek. Haleluya. Oh Tuhan ampunilah. Pak, Bu, mengampuni akan susah ketika kita memutuskan untuk tidak mau mengampuni. Tetapi mengampuni akan mudah ketika kita memutuskan mau mengampuni. Mari kita renungkan. Di kayu salib Yesus merentangkan tangannya. Dan dia memutuskan untuk mengampuni kita dengan berkata apa? It is finished. Sudah selesai. Kenapa Yesus berkata sudah selesai? Artinya saat itulah dosa kita sudah terampuni. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Ketika Tuhan di atas kayu salib, dia tidak memutuskan untuk memaafkan kita. Bagaimana nasib kita? Betul? Mengampuni akan susah ketika kita sendiri yang memutuskan untuk tidak mau mengampuni. Mungkin pernah dengar Bapak Ibu, orang yang berkata gini, sampai ke liang kubur juga saya akan ingat kesalahan dia.
Pernah dengar? Hati-hati Bapak Ibu. Ya, mengampuni akan gampang kalau kita memutuskan untuk mengampuni. Memang butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Ya. Mungkin dia mengampuni sampai berkata, Tuhan kau tahu sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, semua banyak. Tetapi Tuhan berkata, ampunilah. Bapak Ibu, ketika Yesus tergantung di kayu salib, dosa kita seberapa banyak? Sedikit atau banyak? Tapi Yesus memutuskan untuk mengampuni dengan berkata, it is finished. Bisa paham Bapak Ibu? Kalau kita bilang, oke, aku mau melucuti manusia lamaku, ya khususnya kepahitan ini, tapi gak mau mengampuni, ya gimana ya? Ibarat orang mau ke Surabaya tapi berangkatnya naik kereta ke Jakarta. Itu bahasa Jermannya, jaka sembung naik ojek, kagak nyambung Jack. Ya, jadi yuk mari sikap kita mengampuni. Satu ayat terakhir, Kolose 3 ayat yang ke-9. Mungkin pemusik bisa siap-siap. Nah, WL bisa bantu saya siap-siap. Kolose 3 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bapak Ibu, kita pernah sekolah, betul ya? Atau mungkin anak-anak kita nih, ya kan? Setiap jenjang SD, SMP, SMA itu seragamnya beda-beda apa sama Bapak Ibu? Beda ya? Betul ya? Nah, yuk kita renungkan Bapak Ibu. Anak kita sudah SMP naik jenjang jadi anak SMA, tetapi bajunya nggak pernah mau ganti. Berangkat sekolah SMA masih tetap pakai baju anak SMP. Kira-kira ya opo ya rek? Bisa paham Bapak Ibu? Kita bilang aku manusia baru di dalam Tuhan, tetapi hei, kelakuannya masih manusia lama, pakaiannya masih manusia lama. Bisa paham Bapak Ibu? Karena itu Paulus berkata, kamu manusia baru, lucuti, ganti pakaian lamamu, ganti pakaian manusia lamamu dengan pakaian manusia baru. Ya, jangan ada lagi kepahitan. Sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan mau untuk kita lepas dari kepahitan. Kenapa? Agar kita bisa menikmati hidup kita. Betul? Orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan, hidupnya paling menderita Bapak Ibu. Ya kan? Makan apa aja, seenak apapun makanan yang dia makan, dia gak akan bisa menikmati makanan itu. Kenapa? Hatinya pahit. Setiap kali mau makan ingat musuhnya, ingat sakit hatinya. Tetapi kalau kita mengampuni, tidak ada kepahitan dalam hati kita, makan dengan lalapan pun sayur asem, ya, sayur asem ikan asin, sambal terasi. Woi, bahasa Jermannya Wena Apple. Amin. Saya minta nada G.